Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini Pak Agus mau menjelaskan materi tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ada yang sudah tahu bunyi Pancasila sila ketiga? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Mengapa dilambangkan dengan pohon beringin? Apa maksudnya kok dilambangkan dengan pohon beringin? Nah, artinya adalah pertama, akar pohon beringin melambangkan negara kita Indonesia memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, akar pohon beringin itu kan menjalar kemana-mana, dan menjalarnya itu luas sekali. Nah, itu menggambarkan kalau Indonesia itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku, ras, agama, budaya. Nah, berbeda-beda. Terus yang berikutnya, pohon beringin memiliki daun yang rindang, melambangkan bahwa negara kita sebagai tempat berteduh atau naungan untuk rakyatnya. Jadi daun pohon beringin yang pada umumnya itu sangat rindang, lebat. Nah, itu memiliki arti atau diartikan sebagai berikut itu ya, yaitu tempat berteduh atau naungan untuk rakyatnya. Itu melambangkan seperti itu. Nah, sekarang pengamalan sila ketiga, jadi contoh sikap perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila itu apa saja? Ya. Yang pertama yaitu bangga produk dalam negeri. Jadi membeli barang-barang yang dari dalam negeri. Malah tidak memberi barang-barang dari luar negeri, tapi bangga terhadap produk dalam negeri. Terus yang kedua, menghargai perbedaan. Ingat, negara kita terdiri dari banyak sekali terdiri dari suku, ras, agama, budaya. Dari semua itu kita harus menghargai perbedaan. Berikutnya yaitu rela berkorban. Rela berkorban demi kepentingan negara. Contohnya ya, saat ini kita sedang vaksin. Nah, vaksin itu juga termasuk sikap rela berkorban untuk kepentingan negara. Karena dengan vaksin kita membantu negara untuk terbebas dari wabah virus corona. Berikutnya yaitu menjaga warisan budaya. Ini contohnya ya, kita memilih menyaring segala budaya asing yang masuk ke Indonesia. Apalagi dengan adanya handphone, internetnya, budaya asing akan mudah masuk ke Indonesia. Kalau warisan budaya kita tidak kita jaga, maka bisa hilang. Nah, gitu. Berikutnya yaitu tidak membeda-bedakan. Itu sama dengan poin kedua, karena kita itu terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama, maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu manfaat taman. Kalian semua pasti memiliki taman ya di rumah, baik itu kecil maupun besar, lebar. Nah, bahkan mungkin hanya cuma satu pohon aja. Nah, mungkin hanya punya di vas bunga aja. Nah, itu juga namanya juga taman. Nah, manfaat taman yaitu yang pertama yaitu sebagai tempat resapan dan menyimpan cadangan air di dalam tanah. Nah, kalian pasti bertanya, ketika musim hujan, tiap hari hujan, terus reda hujan, kemana air yang jatuh dari langit itu yang begitu banyaknya kok dalam waktu sekian jam itu hilang? Nah, itu karena mengalir di sungai, Pak. Iya, benar. Itu sebagian mengalir ke sungai, tapi sebagian juga akan diresap ke dalam air dan diresap ke dalam tanah dan disimpan oleh tumbuhan di dalam tanah. Jadi makanya ketika kita duduk di bawah
pohon atau apa hawanya itu sejuk lah, karena di bawah kita ada cadangan air yang disimpan oleh tumbuhan atau tanaman. Berikutnya sebagai penyuplai oksigen. Nah, kalian pasti sudah mempelajari ya bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan oksigen itu dibutuhkan manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi, keberadaan tumbuhan atau tanaman itu sangat diperlukan oleh manusia dan hewan. Berikutnya yang ketiga, maaf itu harusnya nomornya 2 dan 3 ya. Yang kelima itu memberi pengaruh baik bagi psikologi seseorang. Jadi orang yang memiliki banyak yang memiliki yang memiliki taman atau memiliki tumbuh-tumbuhan di sekitar pekarangan rumahnya, pasti psikologis seseorang akan baik, tidak gampang marah, ya seperti itu ya. Terus berikutnya geografis ASEAN. Nah, ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, letak geografisnya yaitu terletak di antara empat perairan, yaitu Samudra Hindia, Teluk Benggala di barat, dan laut barat di barat laut, Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Sedangkan letak astronomisnya yaitu di antara balik utara 23,5 lintang utara dan balik selatan 23,5 lintang selatan. Itu geografis dan astronomis ASEAN. Nah, sekarang Indonesia. Letak geografis Indonesia. Yang pertama astronomisnya dulu aja ya. Letak astronomis itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu astronomisnya, dan biasanya letak astronomis Indonesia ini sering muncul di ujian loh anak-anak. Jadi kamu harus hafal ya. Terus letak geografisnya yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu geografis Indonesia. Sekarang geografis Kamboja. Nah, letak astronomis Kamboja yaitu 10 lintang utara sampai 14 lintang selatan dan 104 bujur timur sampai 108 bujur timur. Nah, sedang letak geografisnya di sebelah utara ada Laos, sebelah selatan dan timur ada Vietnam, sebelah barat ada Thailand, dan sebelah barat daya Teluk Siam. Nah, itu anak-anak materi yang bisa Pak Agus sampaikan hari ini. Semoga kalian memahami. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Sekarang Pak Agus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.